Assalamualaikum Bu Riri. Ya, maaf ganggunya Bu Riri. Apakah ada waktu luang Bu Riri? Ada apa Bu Nova? Ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, ini saya ada tugas dari guru penggerak mengenai kasus dilema estetika. Begini kasusnya Bu Riri. Studi kasusnya Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, yaitu namanya Abdul, di depan pintu kelas 8. Nah, Bapak Abdul tadi, yaitu Bapak Anwar, ayah Abdul itu mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman sebagai gurunya merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis, ketakutan, dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan Bu Riri bila Bu Riri berada di posisi Pak Budiman? Kasus ini ditulis oleh salah satu CGP Angkatan 1, ditulis ulang oleh penulis modul dengan beberapa modifikasi. Jadi jika kasus ini berada di posisi Bu Riri, jadi kira-kira keputusan seperti apa yang akan diambil Bu Riri untuk menangani kasus seperti di atas? Seperti ini ya Bu Nova. Kalau saya sebagai Pak Abdul ya, Pak Abdul di kelas 8 saat mengajar matematika, lagi ngajar nih, saya datang seorang bapak-bapak pegang parang. Pasti yang pertama saya pasti takut ya, namanya tentu. parang ya itu ya. Pasti Iya. semuanya takut, kaget. Tapi kita sebagai guru harus sabar, tidak boleh takut juga ya. Nanti anak-anak juga gimana dia berlindung kalau bukan di kitanya. Nah mungkin kalau saya menasehati orang di saat dia marah itu tidak mungkin. Namanya api lagi sulut nih loh Bu, saya harus memadamkannya hanya dengan segayung air, itu tidak mungkin. Saya biarkan dulu dia tenang, habis itu saya bicara. Jika dia tidak bisa, apa yang dia mau saya persilahkan. Jika dia mau bawa anaknya pulang, silahkanlah dulu, sambil saya pergi ke Abdul. Siapa namanya anaknya tadi? Abdul. Abdul, saya kasih tahu Abdul baik-baik. Ibu akan menjemput kamu besok Abdul, ibu janji hari ini pulanglah nak sama bapak kamu, mungkin bapak kamu butuh kamu hari ini. Nah, di saat marah setiap orang tidak mau dinasihati, apalagi seorang laki-laki yang mempunyai egois tinggi, mempunyai harga diri tinggi. Dia tidak akan mau di saat marah mungkin dia akan melukai orang nantinya. Lebih baik kita mengalah sebagai guru, bukan berarti kita kalah, tapi kita mengikuti mau dia dulu karena lagi emosi. Setelah itu besoknya tugas kita sebagai guru datang sambil bermain ke tambak dia, bercerita sama si bapak kenapa dia seperti itu, apakah karena kurangnya literasi dia sebagai seorang bapak untuk pendidikan anaknya, atau mungkin dia berpikir, namanya ya di pelosok negeri, saya juga pernah mengalami seperti itu. Orang tuh berpikir seperti ini, untuk apa pendidikan tinggi, toh ujung-ujungnya juga ketambak juga. Untuk apa berpendidikan tinggi, ujung-ujungnya juga keringat juga yang akan keluar untuk mencari makan seperti itu. Tapi tambak adalah kehidupan dia hari ini, untuk masa depan dia adalah pendidikan dia. Jangan sampai dia berlaku seperti bapaknya, membawa parang di generasi dia nanti, mencari makan dengan menggorok orang atau mencari makan dengan menodongkan pisau seperti itu. Tapi pendidikan adalah membuat dia akan sabar, memberikan dia akhlak, mental, dan iman yang tinggi nantinya. Nah itulah kita
nanti sambil bermain, sambil membantu dia ditambah, memberikan edukasi kepada si bapak. Pentingnya pendidikan untuk Ahmad di kemudian hari kalau bapaknya sudah tidak ada seperti itu. Tapi kita tidak bisa menasihati dia di saat marah, itu yang harus kita waspadai. Iya benar. Berarti langkah pertama Bu Riri itu yang pertama saat bapaknya di sekolah, Bu Riri mengatasi anaknya dulu ya. Mengatasi Iya, anak supaya biar dia mentalnya tidak tenang, harus tenang dan seperti mengikuti perkataan orang tua. karena bapak tuh kita sudah tanya tetap juga emosi, biarkan dia membawa anaknya pulang supaya dia tidak melukai anak-anaknya. Karena banyak kan kalau bawa parang itu dia cuma menggertak anaknya. Iya. Tapi kalau kita kan kita takut karena di pelosok itu mungkin seperti itulah caranya. Ya seperti itulah, karena pola pikir mereka dengan edukasi yang minim sekali gitu. Tapi gitu. karena minim sekali edukasi, karena pikiran mereka yang seperti itu, butuh hari ini makan ya dengan cari gitu. Pendidikan itu nanti. Nah, kayak guru kita itulah yang harus terjun. Kita mengajar tidak hanya di rumah, bisa kita ajak dia di waktu waktu ditambah itu kita edukasi juga bapaknya sampai lunak hati dia, namanya laki-laki ya, keras gitu. Nanti apakah nanti bisa Ahmad ini kita bagi waktunya, Abdul ini kita bagi waktunya belajar, habis pulang ayo nak bantu bapakmu ditambah, seperti itu. Dan bapak juga kalau itu milik dia sendiri kan bisa pulang sekolah si Abdulnya ditambah bantu bapaknya, dia kewajiban dia membantu bapaknya, hak bapaknya mendapatkan bantuan dari anaknya, dan Abdul mempunyai hak untuk di sekolah juga gitu tanpa harus mengorbankan salah satu dari kedua. Berarti ini mirip pengalaman Bu Riri waktu Bu Riri mengajar. Kami mengajar di pelosok negeri ya, seperti itulah ya, karena memang pernah dihadapi seperti itu kasusnya ya. Karena memang tidak bisa kita ngajar di pelosok negeri, di sekolah kok tidak bisa, tapi kita di keluarga dia yang kita ajar bukan hanya anaknya tapi juga orang tuanya juga perlu kita edukasi. Berarti pendidikan itu tidak hanya kita dapat di sekolah, tapi ada juga di rumah maupun di mana saja. Saya setuju tuh dengan prinsip Bu Riri seperti itu. Benar. Terus ada lagi Bu Riri, kira-kira prinsip mana yang menjadi landasan berpikir Bu Riri dalam mengambil keputusan? Prinsip mana yang menjadi landasan Bu Riri? Prinsip yang saya ambil pas kejadian itu, satu, kemanusiaan, satu, menyelamatkan nyawa orang. Takut nanti bapaknya menggorok orang, nanti bapaknya masuk penjara, Ahmad juga tidak bisa sekolah gara-gara dia nanti harus memenuhi kebutuhan keluarganya lagi, dia yang jadi tulang punggung. Jadinya karena keegoisan kita memberikan edukasi pada saat orang marah nih itu nggak mungkin kan, namanya marah kita tetap edukasi dengan cara kita yang modern, itu tidak bisa gitu. Itu yang prinsip saya, kemanusiaan, sabar, dan harus etika dalam di depan tamu. Kita juga harus menghargai dia sebagai seorang bapak di hadapan anaknya, wali murid di hadapan murid-murid yang lain gitu. Saling menghargai di saat emosi, dan keselamatan anak-anak saya itulah yang harus saya jaga. Benar Bu Riri. Tapi kalau di guru penggerak kami ada belajar ada 4 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rekan keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Menurut Bu Riri dari kasus ini, kira-kira prinsip pengambilan keputusan yang mana Bu Riri? Pengambilan keputusan 2, 3, 4 itu masuk ya Bu Nafa. Kalau satu tidak masuk menurut saya, karena individu lawan masyarakat, karena dia individu lawan individu tadi gitu. Kalau yang kedua apa tadi Bu Nafa? Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Rasa keadilan lawan rasa kasihan itu. Adilnya di situ Ahmad harus adil, dia mendapatkan ilmu di sekolah dan dia harus membantu orang tuanya. Orang tua juga harus adil, dia dapat dibantu dan dia harus memberikan hak anak dia tersebut. Seperti itu. Kalau yang ketiga tadi apa Bu Nafa? Kebenaran lawan kesetiaan. Nah, kalau kebenaran itu ya seperti yang ada dalam Undang-Undang Dasar, bahwa pendidikan itu untuk semua orang, apalagi pendidikan dasar, dia masih kelas 8, pendidikan itu sampai kelas 9 itu wajib dipelihara
menjaga etika dalam bertamu dan menjaga saling menghargai untuk tidak terjadi pertumpahan darah. Kalau jangka panjangnya untuk pendidikan Ahmad itu sendiri ya Ibu ya. Untuk masa depannya gitu ya. Itu jangka panjang ya. Jangka pendeknya kita menyulutkan emosi si bapak terlebih dahulu. Ya, seperti itu ya. Semuanya masuk kecuali yang satu karena bukan masyarakat ya, karena itu individu-individu, kecuali dia membawa orang banyak ke sekolah kita, wali-wali murid yang lainnya baru bisa individu lawan masyarakat. Iya benar-benar. Tapi kalau misalnya itu kan ada kasusnya dia berada di sekolah, jadi anak-anak lainnya takut, apakah Bu Riri akan menangani anak yang lainnya juga? Nah, setelah bapaknya pulang membawa Ahmad, kita baru bisa mengedukasi anak-anak di kelas sambil menenangkan bahwa setiap anak juga harus patuh kepada orang tuanya, apapun yang diberikan oleh orang tuanya, seperti dalam Islam juga. Apapun yang dilakukan orang tua selagi tidak melanggar agama kita, wajib kita mematuhinya. Dan disitulah dia juga mempunyai hak. Makanya di sekolah kita mengedukasi anak supaya dia patuh kepada orang tuanya, dan semoga pihak sekolah juga bisa membawa wali murid lainnya ke sekolah untuk saling sama-sama kita edukasi juga bahwa pendidikan anak-anak mereka itu penting selain membantu mereka di rumah. Iya benar Bu Riri. Dari kasus tadi mungkin kita bisa menitik beratkan di satu ruang pengambilan keputusan. Kalau menurut saya Bu Riri mungkin bisa kita ambil rasa keadilan lawan rasa kasihan. Semuanya benar, 1, 2, 3, dan 4 Bu Riri katakan tadi. Jangka panjangnya ini, jangka pendeknya ini, kebenaran juga benar, kesetiaan juga benar. Tapi titik beratkannya itu kalau menurut saya di bagian keadilan lawan rasa kasihan Bu Riri. Karena kan seperti yang Bu Riri bilang tadi kan, Bu Riri kasihan anak itu, dia masa depannya gimana, seperti itu. Ini bisa juga jangka panjang, tapi kan kita lebih di dalam kasus kita lebih kasihan untuk anak itu masa depannya gimana gitu kan. Kalau saya ya bisa juga seperti itu, mungkin kita berbeda prinsip. Kalau saya lebih memilih jangka panjang, jangka pendek. Kalau kasihan itu bisa saja saya berkata sama orang tuanya karena kasihan kepada anak, Pak, pendidikan itu penting ya Pak, saya edukasi pas saat itu juga gitu. Tapi kalau saya berpikir dengan prinsip jangka panjang, jangka pendek, saya nggak mungkin mengedukasi bapak tuh sekarang. Pasti nanti bapak tuh tersulut emosi, apalagi saya perempuan, bapak itu laki-laki, egoisnya lebih tinggi daripada perempuan gitu ya. Nalar dia kalau saat emosi itu entah kemana-mana gitu. Jadi lebih baik saya memikirkan jangka pendek, pulangkan saja terlebih dahulu, biar bapak itu tidak emosi, tidak menampar anaknya di sekolah, dan yang lain juga tidak semakin ketakutan. Jangka panjangnya saya berpikir besok saya harus ke tambak si bapak untuk membantu bapak sambil mengedukasi dia. Itu yang saya pikirkan waktu saat kejadian, karena kalau saya berpikir hanya jangka pendek, udah pulang, itu kan urusan dia ya sama anak-anak dia, atau saya di sekolah hanya ngajar gitu ya. Tapi kita sebagai guru tidak hanya mengajar di rumah, tapi kita juga bisa mengedukasi sampai sekolah. Jangan sampai di rumah kita masih kepikiran gimana ya itu. Jadi tetap jangka panjangnya saya harus mengedukasi bagaimanapun Ahmad tetap harus sekolah gitu. Bagaimana saya mengedukasi, kadang namanya laki-laki tidak hanya bisa sekali ya, tapi dia berhari, mungkin sekali saya datang, mungkin dia merasa nggak enak, yang kenapa sih ibu datang ke tambak saya, apa maksud dia kesini, mau bawa Ahmad lagi gitu kan. Pasti enggak, mungkin kita bercerita santai dulu berapa. Berarti Bu Riri ada tindak lanjut. Makanya jangka panjangnya saya lebih memilih jangka panjang. Tak mau habis selesai itu saja, tapi Bu Riri juga memikirkan masa depan si Abdul, masa depan itu ini. Ada kelanjutan tindakan dari kasus yang sudah Bu Riri lihat, begitulah kasusnya. Tapi Bu Riri itu tidak hanya kasihan, kalau kasihan kan hanya sebatas hari itu saja. Tapi Bu Riri memikirkan masa depannya, dan Bu Riri akan membuat langkah-langkah untuk kemudian harinya. Tapi ada tindak lanjutnya Bu Riri ya. Mungkin saya mendekati emaknya dulu ya. Kalau nama si bapak nanti saya digorok ditambah dia nanti gimana juga gitu. Atau bisa juga saya berkonsultasi sama kepala sekolah kita Bu gitu. Kita konsultasi sama kepala sekolah. Kalau kepala sekolah mengizinkan saya ke rumah dia, langkah lebih baiknya, karena ini kejadiannya di sekolah. Mungkin saya ambil keputusan benar. Jadi kita libatkan sekolah, orang tua. Apakah kalau kepala sekolah kita karena perempuan, apakah dia
mengutus bapak guru satu untuk mendampingi saya ke tambak sambil dia juga bantu-bantu karena saya perempuan nggak mungkin kan berdua sama bapaknya di tambak nanti. Saya paling mendekati maknya yang menasihati bapaknya dan si bapak guru kita yang bantu nanti di tambak sambil sama-sama kita pentingnya pendidikan ya nanti dia menimbang nanti dirugikan orang ternyata timbangannya 10 kilo kali 15.000 berapa Ahmad bingung karena nggak tahu karena nggak ada pendidikan toh bapaknya nanti serahkan aja sama tuh si yang membawa ikan dia nanti rugi gitu yang penting dia gimana teknik jual beli kita ajarkan sambil kita mengedukasi bapaknya itu penting ya benar. Berarti kita sepakatnya Bu Iria kita lebih fokus ke jangka pendek lawan jangka panjang ya. Pakat kita ya Bu Iria. Jadi lebih tepat itu kan Bu Nafa iya, ya. sepertinya itu karena kita tidak hanya selesai masalahnya di hari itu, tapi kita juga ada rencana di kemudian harinya dan juga yang terlibat nanti di dalam proses ini ya kepala sekolah, iya kita sendiri Bu. Wali kelasnya juga terlibat Bu, karena kita sebagai guru matematika iya siswanya dan juga orang tuanya. Mungkin itu saja Bu Riri, terima kasih bantuannya, terima kasih pencerahannya dan juga waktunya. Ya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Ya Bu, saya pamit ya Bu. Assalamualaikum.